berbagai bentuk latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Salam olahraga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat anak-anak ya. Biarpun kita pembelajarannya daring di rumah. Ini anak-anakku yang hebat, kelas berapa ini? Kelas 5 ya. Baik anak-anak, gimana kabarnya? Ayah bunda di rumah, semoga tetap selalu diberi kesehatan. Ananda di rumah juga selalu diberi kesehatan. Tetap semangat anak-anak ya, biarpun di rumah pembelajarannya ya. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Anta. Di sini akan Pak Anta menjelaskan atau menyampaikan materi PJOK bab 5 yang adalah bab terakhir untuk semester ini anak-anak. Jadi nanti pada waktu ujian penilaian akhir semester itu nanti sampai di bab 5. Jadi bab 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ada 5 bab anak-anak nanti yang akan Pak Anta ujikan. Jadi betul-betul kalian simak videonya yang dulu, yang kemarin-kemarin bisa diulang kembali. Kalau memang belum paham bisa japri Pak Anta ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah dimudahkan, dilancarkan dalam pembelajaran di pagi hari ini. Siap anak-anak? Siap? Coba. Emi Krisna. Duh, kok nggak bunyi? Coba lagi. Emi Krisna. Ya, sekali lagi. Emi Krisna is the best ya. Biarpun di mana-mana ya, itu tetap semangat. Kalau sudah ada kata-kata Emi Krisna pasti selalu is the best. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Silakan disiapkan buku mass medianya. Seperti ini, sudah? Kalau belum Pak Anta tunggu ya. Dicari buku-buku mass medianya. Kalau sudah silakan dibuka bab 5. Di situ ada halaman 68. Sudah anak-anak? Sudah ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada tujuan pembelajaran atau indikator anak-anak. Di mana tujuan pembelajaran ini kalian harus tuntas dalam 5 pelajaran atau 5 materi yang akan disampaikan di bab 5 ini. Apa saja anak-anak? Dilihat. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk latihan dasar atau latihan daya tahan jantung. Maaf ya, latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Mengidentifikasi anak-anak, berarti tahu, oh ini termasuk gerakan untuk daya tahan jantung apa enggak. Nah, semacam itu ya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan berbagai bentuk latihan daya tahan jantung. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara. Nah, cara melakukannya itu bisa menjelaskannya. Kemudian yang keempat adalah siswa dapat melakukan berbagai bentuk latihan daya tahan jantung dan paru, melakukannya anak-anak. Yang terakhir yang kelima adalah siswa dapat menerapkan berbagai bentuk latihan daya tahan jantung. Nah, itu ada 5 indikator atau tujuan pembelajaran yang kalian harus kuasai betul ya di bab 5 ini. Ya, kita mulai. Daya tahan jantung dan paru-paru adalah kemampuan jantung dan paru-paru untuk melakukan aktivitas dalam waktu lama tanpa mengalami gangguan berarti anak-anak. Itu namanya daya tahan jantung paru-parunya sangat baik. Jadi kemampuan jantung dan paru-paru kita untuk melakukan aktivitas dalam waktu lama tanpa mengalami gangguan berarti. Mungkin capek, mungkin lesu, letih, itu berarti daya tahan jantung dan paru-parunya berkurang. Bukan tidak baik, tapi maksudnya tidak berkurang maksudnya Pak Anta. Ya, itu. Kemudian jantung, paru-paru dan sistem peredaran darah yang berfungsi dengan normal saat melakukan aktivitas berat mendapatkan daya tahan yang baik. Nah, kita
harus memiliki daya tahan jantung dan paru-paru yang baik anak-anak, apalagi yang masih muda seperti kalian, itu betul-betul harus sering berolahraga biar terbentuk daya tahan jantung dan paru-parunya biar bagus, biar baik ya, biar baik. Baik anak-anak, kita mulai pembahasan di materi ini. Ada 2 bab ya. Di sini ada berbagai bentuk latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Kemudian yang B adalah manfaat latihan daya tahan dan jantung dan paru-paru. Kalian siapkan pulpennya, mungkin stabilo ya, untuk menggaris bawahi yang mana yang penting. Oke? Baik anak-anak, ini Pak Anta sudah menuliskan di papan tulis pokok-pokok pembahasan yang kita akan bahas pada pagi hari ini ya. Bisa dilihat gimana tulisan Pak Anta? Jelas ya? Jelek ya? Iya, mohon maaf ya. Ini sudah semaksimal Pak Anta untuk menulis ya. Tapi kelihatan toh? Jelas ya? Oke. Kita bahas satu persatu. Dilihat sambil disimak bukunya anak-anak ya, sambil melihat bukunya. Ya, sambil melihat buku Mass Media di halaman 69. Yang pertama anak-anak, berbagai bentuk latihan daya tahan jantung dan paru. Nah, apa saja yang kita bahas di sini adalah latihan interval. Ya, yang pertama adalah latihan interval atau interval training. Nah, yang kedua fartlek atau speed play. Yang ketiga adalah jogging. Ya, baik anak-anak, kita mulai dengan latihan interval. Bisa lihat bukunya sambil disimak. Latihan interval adalah sistem latihan ya yang diselingi dengan jeda waktu untuk istirahat. Namanya juga latihan interval. Berarti ada jeda waktu untuk melakukan istirahat. Ya. Dalam satu sesi latihan interval, kita melakukan suatu gerakan secara berulang-ulang dengan diselingi istirahat. Dalam satu sesi, maksudnya sini dalam waktu, misalnya kegiatan apa, ya latihan apa, itu ada waktu istirahatnya. Contoh bentuk latihan interval yang kita dapat lakukan adalah lari atau renang. Ini contohnya, lihat di buku ya. Itu ada lari atau renang. Kita dapat melakukan lari bolak-balik selama 5 menit. Jadi lari dulu selama 5 menit bolak-balik. Kemudian istirahat selama 30 detik. Ya. Setelah itu kita lanjutkan lagi lari bolak-balik selama 5 menit. Ya. Demikian seterusnya hingga durasi waktu tertentu. Lah itu dilakukan terus-menerus secara bergantian. Ya. Jadi ada durasi waktu istirahatnya selama 30 detik. Lanjut, halaman berikutnya. Meskipun diselingi dengan jeda istirahat, sebaiknya istirahat tidak dilakukan terlalu lama, anak-anak. Makanya di sini tadi istirahatnya hanya berapa? 30 detik. Lah kenapa, Pak? Nah, ini. Istirahat yang terlalu lama akan menyebabkan tubuh dan otot menjadi kaku, anak-anak. Ya. Kalau terlalu lama beristirahat, apalagi duduk, dan apalagi duduk jongkok, sekali lagi pada waktu melakukan berolahraga jangan sekali-sekali istirahat terus jongkok, anak-anak. Ya, kalau bisa kaki diselonjorkan. Ya, kaki diselonjorkan. Karena apa? Bisa mengakibatkan varises nanti kakinya. Ya, eman-eman, ya. Eman-eman, ya. Lanjut. Selain lama waktu istirahat, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun latihan interval. Nah, faktor-faktor ini apa saja, anak-anak? Dilihat halaman 70. Lamanya latihan, itu faktor yang pertama. Yang kedua atau yang B, pengulangan dalam waktu melakukan suatu gerakan. Yang C, identitas latihannya itu apa? Nah, yang D, beban latihannya. Ya, jadi 4 faktor ini betul-betul harus diperhatikan dalam latihan interval. Itu yang pertama, anak. Sekarang yang kedua, fartlek atau speed play. Ya, halaman 70 yang bawah itu, lihat anak-anak. Sudah disimak bukunya? Sudah ya? Fartlek dapat diartikan sebagai bentuk latihan lari dengan kecepatan yang berubah-ubah. Ya, jadi penjelasan itu perlu digarisbawahi, anak-anak. Ya. Latihan lari dengan kecepatan yang berubah-ubah itu disebut dengan fartlek ya atau speed play.
Nah, Valtech diciptakan oleh seorang bernama Gustav Holmer. Itu perlu digarisbawahi. Siapa anak? Gustav Holmer dari Swedia. Latihan Valtech sebaiknya dilakukan di alam terbuka anak-anak. Ya, di alam terbuka di mana terdapat bukit-bukit, ya, semak belukar, tanah berpasir, tanah rumput, selokan-selokan untuk dilompati dan tanah lembek. Itu biasanya kalau kita lihat semacam ini itu membayangkan seperti kayak outbound. Jadi kegiatan di luar kelas seperti outbound ini. Nah, bisa dilihat gambarnya di halaman 71 yang bawah 5.3 itu. Nah, ini latihan buat latihan Valtech. Ya, itu sebelum melakukan latihan Valtech, pahamilah prinsip-prinsipnya anak-anak. Nah, ini ada prinsipnya. Di situ ada 4 prinsip. Yang pertama, latihan Valtech merupakan salah satu bentuk latihan bebas sehingga jarak dan waktunya tidak ditentukan. Jadi bebas anak-anak. Jadi waktunya tidak dimeniti, tidak, bebas, ya. Jadi jarak dan kecepatan ditentukan sendiri secara bebas oleh orang yang melakukan latihan. Jadi tergantung kita sendiri kemampuannya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang B, lamanya waktu latihan harus dapat ditingkatkan secara bertahap dari waktu ke waktu. Misalnya pada waktu kalian sendiri melihat pertama kali memulai, ya mungkin nanti ada pendampingnya, ya dari awal oh segini kemampuannya. Nanti pada waktu melakukan berikutnya diusahakan semakin cepat waktu dari yang pertama. Lanjut, yang C, waktu istirahat dalam kegiatan lari Valtech dilakukan dengan cara istirahat aktif. Apa istirahat aktif itu anak-anak? Istirahat, ya istirahat yang dilakukan dengan cara berjalan pelan, berlari kecil, betul, atau dengan langkah-langkah panjang. Jadi maksudnya istirahat aktif di sini itu tidak berhenti anak-anak, tidak berhenti terus duduk, terus ipit-ipit atau berteduh, ya tidak. Tapi maksudnya di sini adalah sambil berlari kecil, berjalan kecil, atau berlangkah panjang. Nah, di situ ada ya penjelasannya. Kemudian yang berikutnya adalah jika istirahat aktif dirasa sudah cukup, lari dimulai lagi seperti semula. Jadi pada waktu melakukan kegiatan Valtech ini serasa sudah capek, berarti istirahat aktif kita pakai, ya jalan cepat, jalan kecil. Setelah dirasa tubuh sudah enak, nyaman, sudah merasa tidak capek lagi, baru lari lagi, kita mulai lari lagi. Tuh, lihat gambarnya anak-anak ya. Jadi ada di sini dimulai. Nah, ini start sini. Lewati ban, bawah, terowongan, lompat, zigzag dan sebagainya bisa dilihat. Ya, ini salah satu contoh arena untuk melakukan Valtech. Sampai sini jelas anak-anak untuk yang nomor 2, Valtech atau speed play. Ya. Lanjut. Jogging. Jogging adalah aktivitas berlari pelan antara lari dan jalan. Ya, jogging, bukan lari sprint loh ya. Kalau lari sprint adalah lari cepat. Kalau jogging itu adalah antara lari dan jalan. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan, jelas ya. Jogging dapat dilakukan oleh siapa saja, mau anak-anak ya, mau orang dewasa ya, mau yang sudah tua, yang penting sanggup melakukan jogging, tidak apa-apa ya. Jogging sebaiknya dilakukan pada pagi hari anak-anak. Karena apa? Saat udara masih segar dan belum banyak polusinya anak-anak ya. Jadi kalau bisa jogging itu mungkin setelah subuhan ya, udaranya masih bersih ya, belum ada tercemar sama sekali. Tapi kalau umpama sore, di sini juga jelaskan jogging juga dapat dilakukan pada sore hari, ya, tidak masalah, ya. Yang penting kalian melakukannya, sering melakukan atau melakukan olahraga. Jogging yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Nah, di sini, jadi ini olahraga yang termasuk sangat murah tanpa berbiaya, anak. Ya, jogging itu, ya.
Jogging itu termasuk olahraga yang tidak banyak biaya, malah nggak ada biayanya anak. Lari ya sambil refreshing ya, bisa ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan siapa saja. Yang penting harus tempat yang aman anak-anak. Ya, kalau usia-usia kamu kalau bisa di tempat yang aman, tidak boleh lalu lalang banyak kendaraan, mobil, motor, tidak boleh. Cari tempat yang agak sepi. Ya, mungkin di daerah jalan desa kamu, ya, atau di lapangan sepak bola, ya, bisa. Itu anak-anak untuk yang pertama berbagai bentuk latihannya. Kita lanjutkan. Yang kedua, yang poin B adalah manfaat latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Lah, setelah kita bahas yang pertama ada 3 latihan interval, fast track, jogging, itu ada manfaat latihannya itu apa saja? Nah, ini manfaatnya. Yang pertama, bisa dilihat halaman 73 anak. Meningkatkan kemampuan kerja jantung dan paru-paru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memperlancarkan sistem peredaran darah. Jelas. Ya, kalau jantungnya baik, peredaran darahnya juga baik. Mencegah timbulnya berbagai penyakit, terutama yang berhubungan dengan jantung dan paru-paru. Kemudian yang keempat, menghindari stres dan tekanan saat melakukan aktivitas berat. Yang kelima, meningkatkan daya respon tubuh apabila diperlukan sewaktu-waktu. Jadi pada waktu kalau daya tahan tubuhnya, daya tahan jantung parunya baik, umpama setelah ini misalnya habis olahraga, habis itu belajar, habis itu mungkin ada les. Nah, itu siap melakukan kegiatan itu tanpa ada keluh kesal. Itu namanya daya tahan jantung yang baik. Tapi kalau daya tahan jantung yang nggak baik, sudah aras-arasen, sing arep budal les yos, terus nanti ya saya besok apa minggu depan aja. Nah, itu berarti daya tahan jantung parunya tidak baik. Bisa gitu ya? Bisa dimengerti ya? Lanjut. Yang keenam, memiliki cadangan tenaga yang cukup untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi cadangannya luar biasa. Ya, banyak, mau kegiatan apa aja, oke, siap. Nah, itu. Yang berikutnya yang ketujuh, menumbuhkan kesegaran badan dan semangat dalam menjalani setiap aktivitas. Nah, ini yang paling penting itu, menumbuhkan kesegaran badan dan semangat dalam menjalani setiap aktivitas. Nah, baik anak-anak, mungkin itu yang Pak Antas dapat sampaikan. Jadi ada 2 poin, berbagai bentuk latihan daya tahan jantung, kemudian manfaat latihan daya tahan jantung di bab 5 ini. Pak Anta harapkan nanti kalian terus mempelajari, karena entah sebentar lagi dalam bulan Desember nanti insya Allah kita akan melaksanakan penilaian akhir semester 1, dan materinya dimulai dari bab 1 anak-anak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Dan Pak Anta ada materi yang akan diujikan atau materi itu tulis. Nah, baik anak-anak, untuk tugas kalian hari ini, besok hari Selasa, maaf, tanggal 17 ya November tahun 2020, tolong kalian kerjakan halaman 75 penilaian pembelajaran ini anak-anak ya. Dikerjakan poin A dan poin B, dikerjakan di buku tugas kalian ya. Sudah jelas anak-anak? Jelas ya? Baik, mungkin pertemuan Pak Anta akhiri cukup sekian. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Anta cukup sekian, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.